Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Proses itu adalah suatu hal yang kadang pelajarannya ada di proses itu. Iya, memang intinya selalu ada proses kan, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berproses. Iya. Tapi proses yang dia tampilkan itu memang nggak semudah apa yang kita bayangkan. Iya. Ya, jadi jangan kita menilai sesuatu dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus lihat selanjutnya, apa yang terjadi selanjutnya. Dan kalaupun selanjutnya kita nggak bisa mengerti, ya tunggu aja sebentar lagi. Karena kalau kita menilai semuanya dari kelancaran kehidupan kita, itu berarti kalau kita menilai semuanya dari kelancaran kehidupan kita, kita akan pada akhirnya menggunakan pola pandang pragmatisme. If it works, it works. Kebanyakan positive thinking itu justru mengarah kepada toxic positivity. Iya kan, kita pernah bahas itu. Ya, kayak ilusi gitu ya. Jadi kayak ilusi. Nyatanya nggak seperti itu. Nyatanya nggak seperti itu. Kita memilih untuk hidup di bawah ilusi daripada realita. Hai teman-teman Facebook, kita ketemu lagi di program favorit kita yang membahas mengenai tokoh-tokoh di Alkitab yang dapat memberikan kita inspirasi, terutama untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kali ini kita kedatangan Pastor John Sinaga. Halo Pastor John. Hai Ivy. Apa kabarnya Pastor? All is good. All is good? So far. So far. Karena kedepannya kita nggak bisa garansi ya. Kedepannya kita nggak tahu sama sekali. Tapi ini ada satu pemikiran nih, karena pendeta bilang kabarnya baik. Kata orang, kalau semuanya berjalan dengan baik, berarti Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau misalnya lagi ada kecelakaan, ada kekurang beruntungan gitu ya, berarti Tuhan lagi jauh deh. Itu dari mana gitu pernyataannya? Karena kalau aku pikir-pikir kayak bukan dari Alkitab deh gitu. Bukan, itu kayaknya lebih ke arah pola pandang yang sangat-sangat pragmatis. Pola pikir pragmatisme namanya. Apa tuh pragmatisme berarti? Mungkin ada yang pragmatis kayaknya personality orang deh, dia pragmatis dia enggak gitu kan ya. Itu pragmatis. Oh, itu pragmatis tuh kan? Aku aja salah. Jadi kayak pragmatis itu kayak ketika kita menilai sesuatu dari akhirnya. Okay. All's well that ends well. Jadi kalau sesuatu hal yang baik itu, kalau semua akhirnya baik, itu berarti semuanya baik. Tergantung hasil ya? Iya, tergantung hasil. Jadi kalau misalnya kita lagi naik mobil nih, kemudian bilang lagu lagi mau ke tempat lu melawat, kemudian tiba-tiba tengah jalan ban mobil itu meletus, itu berarti Tuhan nggak berkehendak gue kesana. Oke, itu pragmatis ya. Mungkin tapi kalau gue kesana nggak ada halangan, berarti semuanya diberkati. Berarti Tuhan berkehendak. Betul, berkehendak. Banyak yang pemikiran kayak gini sih sebenarnya. Jadi kayak itu sebenarnya kayak udah campur sama budaya paganisme sih, sama iya, kayak berbahaya banget. Iya sih, kayak misalnya tanda-tanda di alam gitu ya, ada banjir dan lain-lain, berarti jangan pergi ke sana gitu kalau misalnya kalau kita mau ke gereja tiba-tiba hujan, ini kayaknya bukan kehendak Tuhan, ya udah di rumah aja tidur. Bahaya, jadi nggak ke gereja dong ya. Atau mungkin teman-temanku kan ada beberapa yang Tionghoa ya pendeta, katanya kalau Imlek kan itu hujan gitu, itu berarti tahun itu akan beruntung. Tapi kemarin nggak hujan loh. Kemarin nggak hujan. Nggak hujan kan? Makanya kata mereka berarti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tahun 2023 adalah tahun kegelapan gitu. Berarti otomatis pasti resesi. Iya, jadi makanya orang-orang udah pada siap-siap mau resesi tahun ini. Tapi emang di seluruh Indonesia nggak hujan? Atau hanya di Jakarta doang? Nggak tahu ya pendeta, aku bukan pawang. Pawang. Siapa tahu kan mau mengikuti yang itu pawang-pawang itu, siapa namanya? Lupa. Itulah itu. Yang kling-kling gitu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Itu adalah bukan hal yang alkitabiah. Jadi alkitabiahnya seperti apa ya pendeta? Apakah proses itu menentukan gitu ya. Kan kalau tadi kan pragmatis hasil kan yang menentukan. Kalau di Alkitab kayaknya ini menurut pandanganku ya, proses itu adalah suatu hal yang kadang pelajarannya ada di proses itu. Iya, memang intinya selalu ada proses kan, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berproses. Iya. Tapi proses yang dia tampilkan itu memang nggak semudah apa yang kita bayangkan. Yes. Jadi jangan pikir karena semuanya aman. Kalau hubungan kita itu selalu langgeng, nggak ada konflik, itu berarti Tuhan restui. Iya. Oke kan banyak Pak Pendeta, saya udah pacaran sama dia 3 tahun, kami nggak pernah bertengkar. Gue kayak, beneran lo 3 tahun nggak pernah bertengkar? Bahaya, itu yakin kehendak Tuhan.
Karena nggak make Benar-benar. sense. Jadi jangan pikir karena semuanya baik-baik saja Tuhan pasti beserta kita. Padahal enggak, itu mispersepsi yang harus diperbaiki. Iya. Aku jadi keinget episode yang lalu kita belajar tentang Mhm. Wasti ya pendeta, walaupun hasilnya bisa dikatakan gagal lah dia daripada Esther gitu ya, tapi ada maksud tersendiri yang bisa kita pelajari dari situ juga kan. Ya, jadi jangan kita menilai sesuatu dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus lihat selanjutnya, apa yang Iya. terjadi selanjutnya. Dan kalaupun selanjutnya kita nggak bisa mengerti, ya tunggu aja sebentar lagi. Itu ada satu lagu judulnya Farther Beyond. Farther Along. Father Oke. along. Jadi harus tunggu, Father harus tunggu. along gitu ya. Oke. Karena kalau kita menilai semuanya dari kelancaran kehidupan kita, itu berarti kalau kita menilai semuanya dari kelancaran kehidupan kita, kita akan pada akhirnya menggunakan pola pandang pragmatisme. Pragmatis ya. If it works, it works. Tapi aku rasa positive side dari pragmatisme adalah kita jadi positive thinking sih sebenarnya pendeta ya. Iya sih. Iya kan? Ya kalau sukses ya bagus gitu ya, kalau enggak ya berarti ada cara lain yang Tuhan siapkan misalnya kayak gitu kan. Memang benar ya positive thinking, tapi kebanyakan positive thinking itu justru mengarah kepada toxic positivity. Iya sih. Iya kan, kita pernah bahas itu Ya kan. kayak ilusi gitu ya. Jadi kayak ilusi. Nyatanya nggak seperti itu. Nyatanya nggak gitu. seperti itu. Kita memilih untuk hidup di bawah ilusi daripada realita. Widih, udah berat nih di 5 menit awal. Jadi teman-teman kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Balik lagi bersama kita di Facebook, What's on Your Mind. Teman-teman sebenarnya ada rahasia gitu, kenapa kita ngomongin yang tadi di awal gitu ya. Karena hal-hal yang seperti itu yang ternyata masih kita percayai sekarang ini merupakan budaya dari zaman dulu gitu ya. Dan keluarga ataupun tokoh-tokoh yang akan kita bahas sekarang itu ceritanya ada di kitab Hakim-Hakim. Kita mau belajar dulu latar belakang kitab Hakim-Hakim itu seperti apa pendeta, karena yang kita tahu selama ini bangsa Israel tuh lagi bobrok gitu ya. Jadi Tuhan selalu munculkan seorang hakim untuk menjadi pemimpin pada saat itu. Kayaknya di beberapa episode sebelumnya kita udah bahas tentang Simpson deh. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau tahu latar belakangnya lebih detail lagi bisa nonton dua episode itu. Jadi dalam Hakim-Hakim itu biasanya ada pola. Ini kan ada saat-saat yang paling anarkis lah. Nggak ada pemerintahan. Makin hakim sendiri gitu ya. Nggak ada pemerintahan terstruktur, semua orang berbuat yang baik di mata mereka, dan terlebih lagi itu ada cycle-nya, lingkarannya. Pertama, mereka akan murtad, kemudian dijajah sama bangsa lain, bertobat, nangis-nangis segala macam, minta ampun, kemudian penyelamatan oleh hakim-hakim. Kemudian berulang lagi. Tapi ketika kita masuk di Hakim-Hakim berapa ini ya? 17 ya? Oke, kita fokusnya ke 17-18 ya. Pola itu nggak ada. Jadi nggak ada kata-kata siapa yang menjajah, nggak ada kata-kata pertobatan. Yang kita ditampilkan oleh satu rumah tangga yang unik. Apalagi damai maksudnya, atau fokus pelajarannya lagi mau di-shift aja gitu? Kemungkinan kayaknya bukan damai lagi sih. Mereka tetap dalam kondisi yang bobrok, masih terpecah-pecah. Tapi kemungkinan kisah Hakim 17 ayat 18 ini terjadi jauh sebelum kebangkitan Otniel. Kemungkinan. Jadi ini adalah sebenarnya ini masih awal-awal tapi dibuat jadi postlude dari kisah Hakim-Hakim. So, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, Hakim-Hakim 17-18 itu berpusat pada satu rumah tangga dan satu suku. Oke, kita boleh main tebak-tebakan nggak sekarang? Oke. Sebelum teman-teman buka Alkitabnya ke Hakim-Hakim 17-18, coba kita tebak-tebak dulu. Ya, nama tokoh utamanya adalah arti namanya adalah Tuhan. Siapakah seperti Yahweh? Siapakah seperti Yahweh? Berarti ada Yahweh-Yahwehnya mungkin di namanya. Dan penggunaan kata Yahweh itu signifikan. Iya. Kenapa? Karena kan dari kita kan ada banyak nama Tuhan kan. Ada Elohim, ada apalagi El Shaddai segala macam. Tapi nama Tuhan ini sebenarnya nama-nama yang majemuk. Itu sama kayak kata-kata Tuhan lah, kayak kata-kata yang kita bisa gunakan juga untuk dewa-dewi lain. Tapi kalau kata Yahweh itu benar-benar exclusively untuk Tuhan. Dan di sini nama tokoh utamanya itu siapakah seperti Yahweh. Artinya adalah dia kemungkinan besar dibesarkan di keluarga yang takut akan Tuhan. Dan orang tuanya itu mempunyai ekspektasi supaya anaknya itu bertumbuh dalam iman. Jadi ini nggak jauh berbeda dari Simpson sebenarnya. Dan dia bukan orang biasa. Dia katakan bahwa tokoh utama kita datang dari kota perbukitan Efraim.
Oke. Dan ketika kita berbicara mengenai kota perbukitan Efraim, ini adalah kota yang menjadi tempat markas besar dari suku Efraim, suku Iya. terkuat pada waktu itu. Jadi dalam Israel itu ada dua suku dominan. Pertama adalah, masih ingat yang pertama? Yehuda. Yehuda. Iya, Oke, betul. itu lu tahu. Yang kedua Iya, adalah sama aja. Efraim. Mereka yang jumlahnya termasuk yang terbesar di Israel. Ya, Efraim paling terbesar. Oke. Jadi ketika kita temukan bahwa tokoh ini hidup di perbukitan Efraim, artinya dia itu hidup di kayak Jakartanya lah, Oke. pusat dari segalanya. Iya. Kayak bibit bebet bobotnya bagus gitu. Ya, Pendeta, dan mereka memang keluarga kaya karena dikatakan mereka itu hidup di compound dengan tembok yang berbeda. Ada bentengnya sendiri. Ada benteng sendiri. Jadi itu adalah kota perlindungan dan dia juga dia mempunyai kekuatan yang militer yang cukup kuat lah istilahnya. Dia punya pengaruh yang besar. Dan dia juga adalah orang kaya yang terpandang. Jadi tokoh kita ini adalah seorang yang well privileged. Harusnya kalau well privileged semuanya aman-aman aja gitu kan ya, kerohaniannya dan juga stabilitas ekonomi dan lain-lain. Tapi ada konflik yang mau kita baca. Bisa tebak siapa namanya? Who is like Yahweh? Aku sih kalau cuma gitu doang nggak bisa tebak pendeta. Oke. Namanya adalah Mika Yehu atau Maika atau Mika. Mika Yehu. Oh, sebenarnya namanya panjang ya, Mika Yehu. Ya, Ibraninya gitu, Mika Yehu. Tapi kalau Inggrisnya dipersingkat jadi Maika. Jadi dalam Hakim-Hakim ini beda sama Mika yang tulis kitab itu beda ya. Ini tokoh yang berbeda biarpun namanya memiliki arti yang sama. Sama ya. Oke. Tapi kalau kita lihat lebih jujur, gimana kalau menurut kamu dengar nama Mika Yehu, rasanya adem nggak dengan latar belakang keluarga yang bagus? Kira-kira ini good ending atau bad ending? Harusnya sih good ending ya Pastor, tapi melihat latar belakangnya ini ditulis di kitab Hakim-Hakim gitu ya, dengan lagi keadaan sosial politik yang buruk dan juga itu juga dicetus oleh kerohanian yang buruk gitu ya. Jadi aku rasa endingnya aku nggak tahu nih. Ya, gitu. Karena pembukanya itu agak-agak unik. Coba dia baca Hakim-Hakim 17 ayat 2. Hakim-Hakim 17 ayat 2, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Kok aneh ya? Dia nyolong tapi ya udah Tuhan berkatilah ya gitu kan. Dia memang nyolong, tapi kayaknya setelah dia dengar ibunya mengutuk orang yang nyuri itu dia kayak jangan lama, kan aku yang ngambil gitu ya, jangan dikutuk. Dan perhatikan nggak, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Notice nggak kalau kata-kata Tuhan itu dia huruf besar semuanya. Ya. Berarti Yahweh itu ya? Dia gunakan kata Yahweh. Oke. Dan Yahweh itu seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, itulah nama perjanjian dari Tuhan. Itu yang untuk di beberapa denominasi tidak boleh disebut gitu. Itu beberapa denominasi itu nggak boleh disebut. Itu artinya ya sangat suci lah ya. Sangat suci dan keluarga ini sebenarnya keluarga yang takut akan Tuhan. Oke. Tapi uniknya ketika anaknya itu jujur kalau dia nyuri, mamanya malah berkata diberkatilah anakku oleh Tuhan. Kemudian yang parahnya lagi ayat 3, sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan, aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Jadi penggunaan uangnya itu untuk bikin berhala gitu. Untuk bikin berhala. Jadi ada sesuatu yang disebut sebagai terafim. Ini adalah apa yang dikenal sebagai household gods. Jadi pada waktu itu kan kemah Tuhan berbentuk tenda kan. Dia selalunya mobile, bergerak dari satu suku ke suku lainnya. Karena kemah Tuhan itu nggak setiap saat ada di lingkungan mereka, otomatis orang Israel merindukan satu sosok Tuhan untuk disembah. Jadi Ka'bah Tuhan saat itu ada di Silo ya pendeta ya? Silo, iya. Di Yerusalem. Bukan, beda. Bukan beda? Di Silo. Silo. Yerusalem ada waktu itu. Jadi karena ada kekosongan itu mereka merasa kok kayaknya sembahan gue nggak ada ya. Jauh gitu ya kalau mau ke Ka'bah. Itulah makanya mereka ingin supaya mereka mempunyai tempat ibadah sendiri, shrine sendiri. Iya. Jadi kayak tempat pemujaan. Tempat pemujaan sendiri. Dan inilah yang agak-agak aneh. Kenapa? Anaknya itu mempunyai nama yang Mika Yehu, artinya seperti Tuhan. Dan bahkan di sini mamanya itu memberkati dia dengan nama Tuhan. Iya. Oke, tapi setelah bahkan dikatakan aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan, tapi justru uang itu digunakan untuk membuat patung sesembahan. Coba baca 4 lagi.
17 ayat 4, tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Tadi berapa awalnya uang itu jumlahnya? 1.100. 1.100. Tapi yang diberikan hanya berapa? 200. Ya padahal tadi ibunya bilang kan, oh gue mau kasih sucikan semuanya untuk Tuhan. Iya. Jadi agak-agak gimana, penuh ambigu lah. Dan lebih unik lagi nggak berhenti di situ saja. Bukan saja ibunya membuat patung pahatan, tapi dikatakan ayat 5. Mika itu mempunyai kuil, dibuatnya efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Dia menentukan imam sendiri, padahal nggak boleh. Kayak gimana menurut lo? Apa kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil? Ini memang kayak ambigu banget sih. Iya, mungkin yang aku lihat bahwa ini bisa dalam sih ya, memproklamasikan nama kayak Kristen KTP gitu pendeta. Di luar dibilang, oh saya pengikut Yahweh gitu kan ya. Ibu saya juga dari bibit bebet bobot kami adalah orang yang rohani. Tapi pada prakteknya sudah jauh dari yang Tuhan perintahkan. Iya. Tidak boleh bikin patung dan disembah gitu kan, tapi mereka bikin. Jadi inilah yang disebut sebagai ajaran sinkretisme, perpaduan antara satu agama dengan agama lainnya. Di satu sisi secara formal, jadi ada namanya agama formal dan ada namanya agama sehari-hari. Secara formal mereka tetap mencintai Tuhan, bahkan nama anaknya itu who is like Yahweh. Iya. Secara formal juga ibu itu mengucapkan berkat dan kutuk atas nama Tuhan. Dan secara formal juga dia menyerahkan uang itu, mendedikasikan itu atas nama Yahweh lagi. Tapi secara informal dalam kehidupan sehari-harinya mereka nggak peduli sama Tuhan. Yang mereka cari adalah ilah yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu kalau boleh dilihat latar belakangnya, jadi agama orang Israel sudah bercampur dengan apa pendeta? Dengan agama orang Kanaan. Oke, jadi kananisasi itu udah kuat banget pada waktu itu. Ini itu ya. Tapi kita sering bilang itu kan di zaman mereka. Zaman kita nggak ada. Dan itu terjadi. Banyak banget orang-orang yang mengatakan dirinya itu beragama. Banyak banget orang yang menggunakan nama Tuhan di dalam peribadatan mereka. Tapi pada saat lain itu mereka mempunyai kuil-kuil masing-masing di rumah mereka. Ataupun tidak harus dalam bentuk tempat pemujaan gitu ya, tapi ada idol gitu ya, berhala-berhala yang kita. Dan kenapa dia itu harus mengangkat imam dari anaknya sendiri? Iya. Ya mungkin aku mikirnya karena Silo itu jauh gitu kayaknya, dan dia merasa nggak tahu dia berhak kali ya mengangkat, membangun sebuah sistem peribadatan sendiri di rumahnya. Ya mungkin juga. Tapi sebelum itu gue mau coba tarik lagi apa yang pernah dibilang sama Karl Marx. Karl Marx pernah berkata bahwa religion is the opium of the people. Lo setuju nggak? Kayak agama itu adalah bius bagi masyarakat. Bisa sih terlalu terbuai-buai gitu. Pokoknya aman lah kalau ada. Itu yang kita bilang tadi ya. Jadi tidak ke realita tapi jadi ilusi. Ya, memang benar itu kayak bisa membuat orang terbuai. Iya. Tapi kita harus ingat bahwa manusia itu dibentuk untuk menyembah sesuatu. Iya. Bersetuju kan lo? Kayak gimana pun juga, lu pasti cari sesuatu untuk disembah, cari sesuatu untuk dipuja. Cari safe space. Salomo pernah bilang kan, karena Tuhan menanamkan keabadian dalam hati manusia. Dan kita nggak akan pernah puas sampai kita mendapatkan keabadian tertentu. Dan Saint Augustine juga berkata demikian. Dia berkata, engkau telah menciptakan manusia menurut rupamu, dan kami tidak akan pernah puas sampai kami menemukan peristirahatan di dalam engkau. So, tidak ada namanya ateis. Nggak ada. Everyone needs to worship something. Dan ateis itu hanyalah orang-orang yang menyembah diri mereka sendiri. Jadi di sini mereka melihat diri mereka itu terpisah dari upacara-upacara keagamaan dan ritual. Oleh karena itu mereka merasa ada keperluan untuk mendirikan mezbah mereka sendiri. Sebenarnya niatnya nggak salah ya? Nggak salah. Nggak salah. Untuk memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Tapi dengan cara sendiri. Iya. Tapi kenapa harus buat kuil sendiri, menunjuk imam sendiri? Coba kita lanjut lagi di ayat 7. Oke, dikatakan bahwa di sini ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, dia seorang Lewi. Kemudian orang itu datang ke rumah Mika. Oke. Dan kemudian ketika Mika mengetahui bahwa dia adalah orang Lewi, apa kata Mika kepada dia ayat 10? Ayat 10. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makanan. Ya, orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri.
Oke. Ya. Ini menarik gak ayat 11, ayat 12. Mika mentabiskan orang Lewi itu dan orang muda itu menjadi imamnya dan diam di dalam rumah Mika. Lalu kata Mika ayat 13. Ini menarik banget. 13. Vi. Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imam. Wow, itu Ini yang kayak pragmatis tadi itu ya. pragmatis banget kan. Iya. Kenapa dia terobsesi untuk buat kuil sendiri? Kenapa mamanya itu pengen banget supaya ada sesembahan di rumahnya? Kenapa tiba-tiba begitu ada orang Lewi dia tuh kayak seneng banget? Apa dia nggak puas sama anaknya yang udah jadi imam? Imam. Iya ya. Mereka cuma mau menyembah Tuhan sebenarnya, merasa kurang gitu. Pengen dekat dengan Tuhan. Itu pertama, obsesi untuk Iya. menyembah. Kedua Iya. apa lagi? Tapi kenapa nggak bisa pergi ke Silo aja? Dan mengikuti upacara-upacara formal yang ada di sana? Mencari nyaman. Ingat, Nggak usah nyaman itu jauh-jauh. selalu berkaitan dengan kontrol. Right? Yes. Lo lebih suka mana nonton TV digital atau nonton juga kayak Netflix atau kayak broadcasting kayak gitu? Untuk variasi lebih nyari di yang streaming seperti yang pendeta bilang itu sih. Tapi sebenarnya bukan variasi sih, Vi. Oh ya? Kontrol. Emang ada iklan? Gak ada. Gak ada kan? Karena kita udah bayar. Oke, itu makanya kenapa orang beli yang premium. Kenapa? Iya. Kontrol. Mereka nggak mau ada disrupsi dalam kehidupan mereka. Mereka ingin mengendalikan, dan obsesi untuk mengendalikan inilah yang membuat peribadatan palsu itu berakar di masyarakat sekarang. Kalau bisa saya yang atur sendiri, kenapa Iya, tidak? kenapa harus orang lain? Itu Iya. makanya dalam organisasi kita itu banyak banget gerakan-gerakan sempalan, banyak banget perseteruan, banyak banget orang-orang komplain tentang pendeta mereka, banyak banget orang-orang yang nggak puas dengan pemimpin-pemimpin. Kenapa? Bukan karena mereka performanya jelek, bukan. Kontrol. Sebenarnya ini walaupun tadi pendeta bilang ya, cerita ini kesannya jauh berbeda dari alurnya hakim-hakim, tapi kalau melihat ceritanya Mika di mana mereka main hakim sendiri karena di zaman itu orang berbuat benar menurut matanya gitu kan ya, sebenarnya sama inti dari pelajaran hakim-hakim tersendiri itu sendiri gitu. Ya, masih ada tema yang sama, dan temanya itu adalah mereka ingin untuk pegang kendali untuk segalanya. Dan uniknya adalah kita nggak kasih tahu siapa nama dari orang Lewi itu. Iya. Kayak disembunyikan. Okay. Terus jadi memang kayak penyembahan berhala itu, kita membuat Tuhan yang kedua bukan karena kita nggak puas sama Tuhan, tapi kita menganggap bahwa Tuhan itu terlalu jauh dan nggak bisa dikendalikan. Jadi terkadang kita terlalu puas, kita merasa senang ya ketika Tuhan itu selalu setuju sama kita, Tuhan selalu senang dengan perbuatan kita selalu diberkati. Seperti yang dikatakan oleh Mika. Kayaknya Tuhan, kayaknya kehadiran orang Lewi di tempat saya itu justru jadi bukti bahwa Tuhan itu senang sama saya. Oke. Make sense. Aku jadi ingat di pelajaran lain dengan pendeta Dedi juga kita bahas tentang Daud ya, pendeta di masa tuanya dia ada nabi namanya Gad gitu ya. Waktu di pasal itu dikatakan bahwa Gad adalah nabi Daud bukan nabi Tuhan, karena memang di-hire sama Daud untuk berdiskusi lah, berkonsultasi gitu kan ya. Jadi pendeta Dedi terus menyambungkan bahwa kadang kita juga zaman ini kita terlalu berpaku kepada individual gitu. Kalau pendeta itu udah bilang oke kok gitu kan ya, kenapa salahnya kok pendeta itu udah jadi kita lupa gitu kan? sama fakta bahwa Tuhan itu bekerja bukan satu pendeta doang, tapi banyak. Dan hal yang sama juga berlaku kepada orang Lewi ini. Tapi uniknya adalah kisah Mika itu tidak berakhir dengan kehadiran orang Lewi itu di rumah Mika. Ada interaksi dari bangsa lain. Bangsa dan jadi kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 1 itu semua bangsa, semua suku itu menerima tanah mereka masing-masing kecuali suku Dan. Mereka gagal, mereka nggak tahu mau buat apa. Jadi mereka itu menjelajah dari satu suku ke suku lainnya cari tanah yang pas. Dan tak kenapa mereka itu ketemu dengan mereka tiba di rumah Mika. Ini di pasal 18 ya pendeta ya? Iya, pasal 18. Kemudian ayat 3, coba baca ayat 3. Apa yang terjadi ketika mereka tiba di rumah Mika? Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal mereka lah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Ya itu unik. Logat apa pendeta orang Lewi itu? Artinya apa? Ketika mereka dengar suara orang Lewi dari balik tembok itu, mereka tahu siapa ini. Emang apa bedanya orang Lewi pendeta? Iya, setiap suku kan punya logat masing-masing. Bener gak gue? Karena mereka udah isolated secara jarak ya. Basically kan ketika lu terus nongkrong sama satu kelompok, pasti logatnya berubah. Dan tak kenapa itu mereka kenal orang ini.
Oke. Jadi dikenal itu bukan logatnya saja, tapi mereka tahu Orang. identitas dari orang Lewi itu. Karena suku Dan jalan-jalan sih Iya, mereka ya. mereka selalu bermigrasi. Dan bahkan ketika mereka sampaikan tujuan mereka, kalau mereka itu sedang mencari tanah yang bisa mereka hidupi, mereka minta berkat kepada orang Lewi. Lewi itu. Jadi sama seperti keluarga Mika. Oke, orang Mencari Lewi ini sesuatu juga mencari gitu ya? sesuatu. Mereka ingin diberkati, mereka ingin untuk disertai Tuhan, mereka ingin Iya. supaya apa yang mereka lakukan itu menjadi sukses. Supaya dapat tanah yang bagus. Supaya dapat tanah yang bagus. Tapi sesampainya ketika mereka tahu bahwa ada tanah di Laish. namanya Lai ya. Laish kalau bahasa Laish, Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia tanah ya. Laish dikatakan bahwa tanah itu tidak berkekurangan apapun dan orang-orangnya itu Baik-baik. terisolasi dari yang lain, mereka baik-baik dan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri mereka. Pada waktu itu mereka beranggapan kayaknya ini jalan Tuhan deh. Karena udah didoain sama orang Lewi. Kan nih, udah orang Lewi pasti semuanya lancar. Iya. Oke. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu Gitu kehendak ya? Tuhan? Kayaknya kita harus sambung di sesi Segmen selanjutnya. berikutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Terima kasih teman-teman masih bersama Facebook What's on Your Mind. Kalau sekarang aku udah mulai bisa melihat tema yang kita sedang bahas dari keluarga Mika gitu ya, bahwa ibunya dan Mika sendiri sebenarnya mencari Tuhan gitu ya, tapi dengan cara-cara yang selfish kalau bisa dibilang pendeta ya. Mereka ada keegoisan sendiri, pengen mengontrol hal-hal peribadatan, cara mereka menyembah Tuhan seperti apa dengan membuat effort dan terafim itu. By the way, bedanya apa pendeta effort dan terafim? Tapi kita bahas nanti sebenarnya ya. Terus itulah apa yang dicari-cari oleh ibu dari Mika dan juga Mika. Lalu kita berkenalan dengan orang Lewi yang tidak disebut namanya. Yang dia cari adalah sebenarnya fungsional dia sebagai seorang Lewi gitu ya. Saya mau dipekerjakan dong, tapi dia kan nggak ada di silo gitu ya. Tapi karena Mika mau memberikan nafkah dan lain-lain, jadi dia mau melayani dalam tanda kutip ya di situ. Lalu kita melihat suku Dan yang nomad gitu ya, berjalan dari sini ke sini migrasi. Mereka sebenarnya mencari stabilitas gitu ya, cari tanah, tapi dengan cara yang, nah itu akan kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi pendeta boleh tolong dari effort dan terafim dulu kalau boleh? Jadi effort itu adalah kayak alat untuk mengetahui kehendak Tuhan. Itu kayak batu-batu khusus. Seperti kayak Urim dan Tumim juga sih. Yang lots itu ya? Iya kayak lots, casting lots pakai effort. Kalau terafim itu memang household idols. Cuma kayak patung yang gitu rumahan. Ada di setiap rumah itu jadi kayak orang-orang yang agama dari Confucius, mereka kan punya shrine, tempat di mana mereka ibadah. Nah itulah terafim, memang benar kayak patung yang berfungsi untuk menjaga rumah itu. Kalau bentuknya di zamannya Mika tuh bentuknya gimana Pak? Itu kayaknya gue belum pernah lihat langsung sih. Pernah ya? Belum pernah lihat. Harus ke timur tengah dulu. Muka hewan kah atau muka orang kah atau seperti apa gitu ya? Mungkin di Google aja teman-teman. Bisa di Google deh. Oke, kita lanjut ya ke suku Dan ini. Alasan kenapa mereka nomad karena mereka bangsa kecil, bangsa yang gagal. Karena mereka nggak bisa, ya kayak tadi bilang mereka gagal untuk merebut tanah mereka. Jadi mereka cari-cari kan ketemulah Laish. Aman setelah tentram. Didoakan orang Lewi itu ya. Orang-orang itu lemah semuanya, jadi mereka merasa mereka itu bisa merebut itu. Tapi ketika mereka berangkat di sana, 600 orang dari kaum Dan, mereka berhenti dulu tempat orang Lewi tadi itu. Kemudian, untuk yang kedua kali ya. Iya, jadi mereka ke sana, mereka ayat 17, oke. Jadi mereka nggak taktis ya. Mereka nggak langsung menyerang, tapi mereka kirim pengintai dulu. Oke. Kemudian mereka masuk ke dalam, mereka ambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Ngambil dari rumahnya Mika? Iya, dari rumahnya Mika. Jadi essentially semua yang ada di situ itu, semua alat-alat penyembahan itu diambil. Termasuk orang Lewi itu. Itu dikasih iming-iming apa itu? Itu menarik. 18, coba baca deh. 18 ya. Hakim-Hakim 18 ayat 18. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Itu yang dikasih. Jadi mana yang lebih baik, oke? Jadi imam satu keluarga atau imam satu suku? Dan kayaknya dia berpikir kayaknya benefitnya lebih banyak. Iya. Karena memang kalau kita lihat orang Lewi ini sangat-sangat opportunistic.
Dia pergi dari Bethlehem karena kan memang ketika orang Lewi tinggal di satu tempat itu kan yang harus menghidupi kan orang-orang sekitar kan. Iya. Jadi kayaknya dia berpendapat bahwa apa yang dia terima di Bethlehem itu kok nggak cukup. Iya. Itu makanya dia menjadi orang Lewi yang berkelana. Iya. Tiba di rumah Mika, dia merasa bahwa Mika itu bisa memenuhi semua kebutuhannya dan bahkan Mika berkata dia akan memberikan secara rutin berapa tuh kalau nggak salah Setiap gajinya. tahun berapa Setiap perak tahun gitu? 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu setiap tahun. Berarti sandang pangan papan Udah dikasih lah gitu. pokoknya. Oke, jadi gaji gitu. pokoknya udah lengkap, Iya. kemudian ada juga uang sampingannya juga. Tapi kemudian kata orang-orang Dan, kamu pilih mana? Mau satu keluarga aja atau satu suku? Lebih Ya banyak otomatis nih. dia pergi kepada yang lebih besar, the highest Oke. bidder. Setelah dia memilih yang lebih besar, ya otomatis dia merasa hidupnya bakal lebih bahagia lagi. Iya sih. Ini pragmatis banget gak sih? Mika pragmatis, mamanya Iya. itu pragmatis. Mamanya itu kan tadi kan dia udah mengutuk anaknya kan. Iya. Dia tahu bahwa kutukan itu nggak bisa dicegah. Itu pasti terjadi. Oleh karena itu harus diberkati. Oke, jadi dia mempermainkan. Mereka semua mempermainkan iman mereka. Iya. Mereka menganggap iman itu harus sesuai dengan keuntungan saya. Tuhan bisa diatur lah ya. Ya. Gitu. Oke, jadi if it works, it works. Iya. Kalau memang ini jalan Tuhan, pasti dimudahkan. Pernah nggak dengar kayak gitu? Iya. Ya. Kalau memang ini rencana Tuhan, pasti semuanya dilancarkan. Tapi nggak semuanya yang lancar itu berasal dari Tuhan. Oke. Dan dari Mika itu makanya mereka langsung orang-orang Dan menyerang Lais. Oke. Kemudian ayat 27 dikatakan rakyat yang hidup Lais itu rakyatnya hidup aman dan tentram. Kemudian dikatakan bahwa mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Dan tidak ada yang bergerak untuk menyelamatkan Lais. Oke. Jadi di sini ada orang kota yang bersalah, kota yang nggak bersalah itu dihantam. Ada perebutan kekuasaan antara ibadah antara orang Mika, antara Mika dan juga suku Dan. Dan ini memang kemudian ditutup lagi dengan satu statement yang agak-agak unik sebenarnya. Coba baca 29 sampai 31. Oke. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Ya, kalau kamu ingat Jakarta kan dulu beda ganti-ganti namanya kan? Batavia lah. Sebelumnya? Jakarta. Oke, kemudian diubah lagi menjadi Jakarta. Iya. Jadi sistem menamakan sesuatu itu kan memang pattern di Alkitab. Iya. It means ownership, authority. Berarti kita itu berusaha untuk membuat sejarah yang baru. Oke, jadi seakan-akan mereka berpendapat bahwa kota itu adalah hak waris mereka. Padahal mereka lupa. Itu bukan. Iya. Bukan itu harusnya ada tanah bagi suku Dan. Iya. Tapi mereka rela membantai sesamanya. Ini sebenarnya bukan orang Israel sih. Ini bukan orang-orang Sidon. Mereka membantai dan menghancurkan satu kota khusus untuk kenyamanan mereka. Satu orang filsuf pernah berkata, the need of the many outweighs the need of the few. Jadi keperluan orang banyak lebih penting daripada keperluan minoritas. Iya. Artinya seringkali kita membuat keputusan yang sama. Kita mengorbankan rakyat kecil hanya untuk kepentingan kaum besar. Yes. Dan Alkitab menentang itu. Iya. So, gimana Vi? Iya, jadi kita lihat ya bahwa semuanya pragmatis. Dari mamanya Mika sampai orang Dan-nya juga. Karena kesannya semuanya aman-aman aja, semuanya lancar-lancar aja, sesuai dengan ekspektasi mereka. Maka mereka percaya, dalam tanda kutip, Tuhan memberkati rencana-rencana mereka. Seperti itu. Tapi yang mau aku highlight, pendeta, tentang orang Lewi tadi gitu ya. Melayani, jadi pragmatis, pelayanan yang pragmatis gitu ya. Tergantung keuntungan saya seperti apa gitu, nanti saya akan terima gitu ya. Tapi orang Lewi kan tidak bisa disalahkan, memang dia hidup dari persembahan orang-orang gitu kan ya. Karena dia tidak berada di silo, jadi dia punya sistemnya juga mungkin dia nggak dapet kali distribusinya ya. Jadi dia makanya mengambil cara untuk siapa aja deh yang tawarin gue lebih banyak ya gue melayani Tuhan di tempat mereka lah. Gitu. Hanya kan setiap orang Lewi itu kan punya kota spesifikasi tempat mereka melayani khusus. Jadi mereka itu nggak bisa pindah-pindah, harusnya dia stay di situ. Tapi dia nggak puas. Dan uniknya lagi, ketika kita masuk ke ayat 30, dikasih tahu nama orang itu. Coba kita baca ya. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Dan akhirnya jadi orang buangan juga. Iya, akan dibuangkan sama semua orang Israel. Tapi ironis itu, pada akhirnya orang Lewi itu ternyata bukan sembarangan orang.
Itulah alasan kenapa Keturunannya Musa. kenapa orang Dan, mata-mata Dan itu bisa langsung peka, bisa langsung mengenali suara dari orang Lewi itu. Orang terkenal. Dia adalah orang terkenal. Dia Baik. tidak lain adalah siapa, Vi? Keturunannya Musa. Ya, namanya adalah Binnya 2 kali ya, Yonatan. Yonatan, anak bin Gersom. Berarti cucunya Musa. Bin Musa. Karena 2 kali kan. Ya, dia cucunya Bin Musa. Gersom, bin Mas. Bahkan cucunya Musa pun bertindak seperti orang Kanaan. Dia nggak setia kepada panggilannya sebagai orang Lewi. Iya. Dia mungkin berusaha untuk menjadi orang sehebat kayak Musa. Iya. Itu makanya dia berpindah dari satu tempat ke lainnya. Dia juga lupa bahwa sebagai seorang Lewi dia itu nggak ada hak untuk menjadi imam. Karena imam itu memang harus dari keturunan Harun. Tapi orang Lewi ini nggak peduli. Dia lakukan semua cara untuk jadi imam. Ini implikasinya apa Pendeta kalau untuk zaman sekarang? Pelayanan? Sebelum gue masuk ke implikasi. Oke. Lo tau nggak kayak kebanyakan rabi orang Yahudi, mereka berusaha kayak mengubah interpretasi ini. Mereka berkata bahwa Yonatan ini bukan bukan keturunan Musa. No. Tapi berasal dari suku Manase. Manase, beda-beda tipis sih anaknya. Oke. Karena jadi ditambahin kan kalau di tulisan Hebrew itu Musa itu kan hanya 2 huruf hidup, 2 huruf mati kan. Satu, M sama S. Iya. Oke, biasanya kalau huruf hidup itu cuma titik-titik kecil tuh di bawah. Jadi kalau bahkan beberapa orang penulis juru tulis Alkitab mereka tambahkan huruf N di tengah M di akhir. Oh, di akhir. Di tengah kayaknya, di tengah. Iya. Oke. Di tengah ditambahin huruf N kecil supaya Musa nggak kena jadi Manase. Iya, jadi Manase. Oke, supaya Musa nggak disalahkan soal itu. Tapi ini adalah pandangan yang pada waktu itu memang mereka keliru. Karena memang Yonatan itu adalah cucu Musa. Dan kenapa itu disebutkan di dalam Alkitab bukan untuk menyalahkan Musa tapi menunjukkan bagaimana bobroknya masyarakat pada zaman itu. Secara rohani iya bobrok, secara sosial dan politik juga dalam hakim-hakim mereka lagi sangat-sangat deklinasi gitu. Jadi memang kayak degradasi yang hancur total. So, semuanya serba pragmatis. Dia nggak puas sama apa yang didapatkan, so dia lebih karena kayak pansos nggak sih? Pansos. Tapi kita lihat ada pola yang sama. Iya. Di sini, they are all looking for something. Iya. Kan kayak ibunya apa yang dicari sama dia? Ibunya cari Mika. Berkat kali ya. Dia pengen dicintai sama anaknya. Iya. Oke, kalau Mika apa yang dia cari? Cari Tuhan sebenarnya, dia pengen menyembah. Dia pengen menyembah Tuhan, tapi dia ingin menyembah Tuhan yang pengen dia kontrol. Iya. Kendali. Dan orang Lewi ini nggak ada yang salah sama dia sebenarnya. Dia mau melayani. Dia mau melayani, tapi dia pengen melayani sesuai dengan standar tertinggi yang dia pengen. Harus ada keuntungan yang dia. Oke, harus ada personal benefitnya. Dan suku Dan juga dia only looking for home. Jadi tidak ada dari kita yang menyembah ilah palsu karena kita pengen. Biasanya itu ada internal drive-nya. Nggak ada orang yang suka nonton pornografi karena dia suka apa yang ditonton. No. Nggak ada orang yang jadi workaholic hanya karena dia suka kerja. Oke. Ada yang diincer. Dia all looking for something. Mereka ingin untuk menemukan identitas. Mereka ingin untuk menemukan jati diri. Mereka ingin menemukan sosok Tuhan yang ada dalam diri mereka. Tapi sosok Tuhan ini bukanlah Tuhan yang mengendalikan mereka, bukan. Tapi Tuhan yang bisa dikontrol, Tuhan yang bisa dimanipulasi, Tuhan yang bisa bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaanku terakhir, Pendeta, sebelum kita kesimpulan, di mana Tuhan diceritain? Kok kayaknya dia ngeliat-ngeliat aja gitu. Oh gitu, oke, ambil aja Lais gitu kan. Oh mau hire suku Lewi, oh ya nggak apa-apa gitu. Kok kayak Tuhan nggak ada penghakimannya saat itu. Memang Tuhan nggak disebut. Memang ada disebut ya. Oke, mereka berdua, mereka cari berkat Tuhan kayak tadi kan mamanya Mika itu mencari berkat dalam nama Tuhan, mengucapkan kutuk dalam nama Tuhan. Dia mempersembahkan uang itu dalam nama Tuhan. Begitu juga dengan Mika, dia mendirikan mezbah palsu itu, tempat pemujaan dalam nama Tuhan. Orang suku Dan juga begitu, mereka mencari tanah atas nama Tuhan. Oke, tapi di mana Tuhan? Nah, ketika pola pikir kita dipenuhi oleh pandangan pragmatisme, kita nggak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan. Karena yang kita cari hanyalah diri kita, keperluan kita, keinginan kita. Ini sangat-sangat mengena gitu ya teman-teman zaman sekarang. Apa sih yang kita cari dalam hidup? Saking sibuknya nyari karir atau hubungan lagi enak-enaknya. Atau bahkan dalam pelayanan gitu. Aduh gue bisa bikin banyak nih dari satu gereja ke gereja yang lain. Akhirnya jadi nggak cari Tuhan. Jadi kesannya Tuhan jauh.
Ya, gue nggak tahu kalau waktu sama pandemi ya. Waktu Mm-mm. pandemi itu gue banyak, nggak bisa bilang banyak banget sih, tapi kadang-kadang gue Lebih. overflow untuk dapat appointment untuk bicara. Iya. Sampai satu kali tuh gue pernah pagi itu khotbah, terus kelas Sabat, terus sore gue ada sama Bang Deto jam Iya. 1, kemudian habis itu Pathfinder lagi, kemudian PA lagi, Iya. kemudian sampai malam itu gue diundang bicara di Jerman Mm-mm. online. Oke, technical itu benar-benar kayak Hari lebih dari Sabtu 5, full 6 ya. pertemuan full banget. Gue baru selesai bicara jam 12 satu malam. Wow. Oke. Oke, tapi at the end of the day, Biasa aja. gue masih tetap merasa nggak puas. Iya. Kenapa? Karena yang menjadi pendorong utama itu bukan melayani Tuhan. Oke, Mm-mm. tapi gue sepertinya kayak gue merasa lapar dan haus untuk diapresiasi. Gue terobsesi untuk menjadi berkat. Iya. Kita bisa loh terobsesi untuk menjadi berkat. Betul. Aku juga pernah mengalami ya pendeta kayak people pleaser gitu jadinya, asal orang lain seneng gitu ya, kenapa enggak, ini kan bakal jadi berkat toh ujung-ujungnya gitu ya, tapi fokusnya jadi untuk menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan hati Tuhan, gitu kan ya. Oke teman-teman, kita akan lihat nanti konklusinya, tips-tips praktis bagaimana supaya kita, mungkin tidak kita sadari udah pragmatis juga dalam hidup gitu ya. Tetaplah di Facebook. Masih di Facebook, dan dalam episode kali ini kita membahas mengenai cara pandang yang pragmatis, dan mungkin kita beragama yang sinkretisme tadi ya pendeta ya, agama yang dipengaruhi dengan kepercayaan lain, budaya lain, sehingga sudah bukan tulen lagi kekristenan yang kita imani kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ada tidak caranya pendeta kita merenung, berpikir, apakah cara pandang saya atau praktik hidup saya sebenarnya pragmatis atau tidak? Jadi ada beberapa langkah sih. Yang pertama, ketahui dulu. Pola pandang pragmatisme itu bisa dilihat ketika kita memprioritaskan kenyamanan daripada keimanan. Oh, I see. Oke. Ya. Jadi itu kelihatan banget. Ya. Kita pengen semua itu nyaman bagi diri kita. Kalau misalnya di gereja ada pendeta baru yang nggak sesuai, kayaknya pindah aja deh. Itu harus hati-hati. Yang cari gampangnya. Kita selalu cari yang gampang, kita selalu cari shortcut. Itu berbahaya. Itulah ciri-ciri pola pandang pragmatisme. Karena kita melihat Allah itu sebagai sosok yang harus membuat kita senang, membuat kita bahagia, dan kalau kita nggak bahagia berarti kita kalau nggak makmur berarti kita jauh dari Tuhan. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kita terobsesi untuk perform daripada untuk melayani. Tampil. Untuk tampil. Banci tampil. Memang sih terkadang kita kan, lu kan pasti sering kan diminta karena karena lu tahu lu itu last resort. Iya kan? Orang-orang suka tambah, oh ya ampun pastor lu di Hope Channel keren banget. Iya, tapi gue tahu gue itu last resort biasanya. Kalau ada yang cancel baru dipanggil gue. Itulah yang aku tadi di awal aku kesaksian pendeta dalam tanda kutip merasa dimanfaatkan gitu kan ya, kalau prioritasnya tidak benar. Itu bukan berarti menyalahkan orang yang meminta juga gitu kan, karena kan hak atau keputusan akhirnya kan yang jawab yes or no kita juga kan ya pendeta. Tapi lama-lama kita juga merasa senang loh dimanfaatkan. Kayak karena lo tahu itu akan membawa ada penghargaan itu membuat lo dikenal. Oke. Baru-baru ini gue nonton film Elvis, gue nggak tahu lo udah nonton belum. Belum. Lo harus nonton. Austin Butler yang dapat nominasi itu kan ya. So, jadi Elvis itu terjebak dalam drug dependency, dia ketergantungan obat. Dan lo tahu kenapa dia ketergantungan obat? Supaya bisa tampil terus. Dan kalau lo nonton performa terakhirnya dia nyanyi lagu Ancient Melody, dia tuh ngomongnya tuh udah kayak ngaco banget. Ngalor ngidul. Kita nggak bisa ngerti apa yang dia bilang, tapi begitu dia nyanyi bisa. Keren banget lagunya. Oke. Kenapa demikian? Karena dia nyanyi untuk menyenangkan hati banyak orang. Fokus Elvis itu bukan untuk menjadi pribadi yang baik, bukan. Tapi untuk meninggalkan satu kenangan yang membuat dia itu bisa dipuja-puja oleh banyak orang. So, if you live for others, you won't live for God. Lihat orang Lewi. Dia itu hanya pergi kepada highest bidder. Oke. Dia hanya cari kepada gaji yang tertinggi. Ya, masalahnya ketika dalam pelayanannya, ketika lo melayani and you are good at it, people will give compliment. Nah, yang terjadi adalah ketika komplimen itu nggak ada. Jadi ngerasa kosong. Ngerasa Tuhan jauh. Pernah ngerasa gitu. Ya begitu kan. Tapi kan, ya itulah maksudnya bahwa ada pentingnya. Jadi
bagus juga when we fail, God is silent. Karena jadi mikir kan pendeta, Tuhan di mana? Apa gue jauh? Apa gue dekat? Gitu ya. Akhirnya jadi nyari lagi gitu. Kalau misalnya kita terlalu sibuk jalan-jalan terus, pelayanan terus, dihargai terus, ditepuk tangani terus gitu ya, nggak mengalami momen-momen yang diem itu, akhirnya jadi nggak mikir gitu kalau menurutku ya. Nggak Ya, betul banget. merefleksi. Kadang-kadang keheningan Tuhan itu adalah cara bagi dia supaya kita mencari Tuhan. Iya. Suaranya. Itu kuat banget tadi apa yang Mbak bilang. Jadi jangan melayani dari hati yang kosong. Iya. Oke, kayak Mika dia pengen jadi pemimpin rohani. Tapi Oke. kosong ya. Tapi hatinya kosong. Iya. So, dan fakta bahwa kita jago dalam sesuatu bukan berarti kita itu disertai oleh Roh Tuhan. Yes. Oke, the fact that you are good speaker doesn't mean Iya. that you are full of the Holy Spirit. Iya. Gue juga kayak gitu. Heeh. Oke, fakta bahwa orang tersentuh dengan khotbah gue itu nggak jadi justifikasi atas kerohanian gue pribadi. Jadi tetap iman itu adalah pada firman Tuhan. Iya. Pendeta ya. Bukan pada sifat pragmatisme. Terus yang terakhir Yes. dari pastor, berhenti menilai rencana Tuhan dari betapa mulusnya kehidupan kita. Jangan lihat hasil. Jangan lihat gitu hasil. ya. Oke. Jangan pikir kayaknya hubunganku kayak di awal kan kayaknya hubunganku mulus-mulus aja deh. Gak berantem-berantem berarti oke. Atau misalnya kita kerja di sahabat. Kita milih kerja di sahabat. Tapi kemudian ketika kita pulang aman-aman aja dan tiba-tiba bulan depannya gaji naik. Iya, perpuluhan lancar. Perpuluhan lancar berarti Tuhan berkati dong. Iya dong. Hati-hati, Itu dia, hati-hati. Oke, teman-teman kita boleh pikirkan masing-masing, kita renungkan gitu kira-kira apa yang paling mengena bagi kita dan itulah yang kita doakan dan kita kerjakan sama-sama. Pastor boleh tolong berdoa buat teman-teman yang menonton? Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Semoga kamu menuntun kami dan menjauhkan kami dari pikiran-pikiran pragmatisme. Ajarlah kami untuk tidak menjadi seperti orang Lewi. Tidak menjadi seperti suku Dan dan rumah tangga dari Mika. Kami menyerahkan semuanya ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Pastor untuk episode kali ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini di sosial media. Teman-teman sekalian bisa ke Instagram ataupun ke YouTube dari Hope Channel Indonesia ataupun Facebook langsung terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan bahas hal-hal yang menarik lagi sama Pastor John atau Pastor Teddy gitu ya. Kita berdoa kita sehat-sehat semua. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.